Selamat pagi Pak Andi dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok pemanasan global akan memperkenalkan anggotanya masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jason Surya. Nama saya Yusuf Pratama. Nama saya Johnson Evan Darmon. Nah, berikut adalah video dari dampak pemanasan global. Berikut adalah dampak dari pemanasan global. Tapi kayaknya kita harus membahas dulu nih, apa itu pengertian dari pemanasan global itu sendiri? Pemanasan global merupakan bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat naiknya suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan di daratan yang ada di bumi. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih pengertian dari pemanasan global itu. Lalu kita akan membahas sekarang dampak apa sih yang diberikan oleh pemanasan global itu sendiri? Seperti apa sih dampaknya? Nah, kalian harus simak nih video berikut ini. Dampak yang pertama adalah iklim menjadi tidak stabil. Kok iklim bisa jadi tidak stabil? Gimana tuh? Jadi, pemanasan global itu menyebabkan perubahan iklim. Ini membuat pola cuaca menjadi tidak teratur. Dan situasi ini sudah dialami di seluruh dunia. Pemanasan global yang semakin parah akan menyebabkan lautan menguap lebih banyak dan menimbulkan curah hujan yang semakin tinggi. Curah hujan yang semakin tinggi dapat memicu banjir di berbagai wilayah. Di sisi lain, hewan dan tumbuhan juga tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan curah hujan yang meningkat. Tumbuhan dapat mati dan hewan dapat migrasi ke tempat lain. Dampak yang kedua adalah naiknya permukaan air laut dan mencairnya es di kutub. Maksudnya gimana tuh? Jadi, pemanasan global membuat lapisan es di kutub menjadi semakin banyak yang mencair, yang dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut. Kenaikan permukaan laut mengancam orang-orang yang tinggal di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk diketahui, lautan dapat berfungsi menyerap karbon dioksida. Namun, semakin banyaknya karbon dioksida membuat lautan menjadi lebih asam sehingga membahayakan biota laut dan terumbu karang. Yang ketiga adalah meningkatnya kekeringan. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya kekeringan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut memperburuk krisis air di wilayah yang mengalami kesulitan air. Pemanasan global juga menyebabkan peningkatan resiko kekeringan di lahan pertanian yang dapat mengganggu pemasokan pangan. Yang keempat adalah kebakaran hutan yang semakin sering. Kebakaran hutan yang semakin sering muncul dengan skala yang lebih luas terjadi belakangan tahun ini. Durasi hutan yang terbakar pun juga menjadi lebih lama. Kebakaran hutan turut melepaskan emisi gas rumah kaca ke udara, dan hutan yang gundul tidak mampu lagi mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Situasi ini tidak hanya membahayakan manusia. Satwa liar adalah korban yang paling menderita akibat kebakaran hutan ini. Nah, yang kelima adalah resiko terhadap kesehatan meningkat. Jadi, perubahan iklim akibat pemanasan global membuat berbagai penyakit bermunculan. Saat suhu menjadi lebih hangat, hal itu dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan juga penyakit yang mereka derita. Bumi akan menjadi lebih panas dan akibatnya gelombang panas cenderung meningkat yang dapat menimbulkan pukulan besar bagi manusia. Perubahan pola cuaca juga membuat penyakit cepat menyebar dan peristiwa cuaca ekstrim meningkatkan jumlah kematian serta menyulitkan sistem pelayanan kesehatan dalam menanganinya. Selanjutnya yang keenam, populasi manusia yang semakin menurun pesat. Nah, jika pemanasan global tidak terkendali, diperkirakan populasi manusia dunia akan berkurang hingga 75%. Dengan semakin parahnya badai, banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan, bencana alam akan mengurangi separuh populasi bumi. 25% lainnya akan meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan udara, kelaparan, dan kemiskinan.